Halo teman-teman, welcome to Ngulik Puhung edisi 10. Hari ini mungkin kita lebih santai lagi dari kemarin. Kalau kemarin kan kita lebih bahas arsitek. Mungkin hari ini aku pengen dengerin dari teman-teman mau belajar apa atau ada sesuatu yang bingung dari Puhung, silakan tanyakan teman-teman. Karena hari ini sepertinya bakal dikit yang ikut, jadi eh, kita coba open question buat kalian yang mau nanya atau mau belajar something boleh langsung ketik di kolom komentar atau boleh on mic terserah. Saya berikan kebebasan. Nah, sembari kita menunggu, eh, saya coba ngedesain beberapa ruangan dulu ya teman-teman. Mari kita share screen. Sebentar, saya izin share screen. Oke, sudah terlihat. Oke. Buat teman-teman, kalau ada yang mau pertanyaan atau mau request bikin apa, silakan ketik di kolom chat ya teman-teman. Oke, mari kita build new project. Blank. Mungkin kita coba pakai advance tool. Kita buat beberapa kreasi kayak jendela sama pintu ya teman-teman. Custom. Coba kita masuk ke tools-tools lain, kan kemarin udah kita coba beberapa tools nih. Mulai dari kita masuk ke custom modeling, kita masuk material komponen, kita masuk ke arsitek. Kalau AI gampang teman-teman, itu bisa dipelajari, jadi lebih gampang. Oke, sebentar. Intinya terjadi kesalahan ya teman-teman. Bentar. Oke, bisa keganti. Oke, kita tunggu semuanya. Welcome teman-teman yang baru join. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ataupun on mic, karena hari ini kita tidak ada pembahasan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada bingung pakai tools apa, silakan. Silakan bertanya teman-teman. Oke. Wah, seperti internet saya lagi lama nih teman. Saya coba ganti WiFi. Ya, udah kebuka tadi. Oke, tidak apa. Oke, advance tool. Ini ada beberapa sebenarnya teman-teman. Ini udah bisa kita ubah kacanya karena ini customize nih. Di sini tulisan customize berarti kita buat ini dibuat di advance tool teman-teman. Coba kita hapus dulu. Lalu kita masuk ke door and window. Di door and window ini juga hampir mirip-mirip ya sama UI dari kitchen and bed dan lain-lain, karena tampilannya udah berbeda nih. Public katalognya udah beda, dan settingan di sebelah kanan nanti sangat berbeda sama yang biasa. Nah, ini yang pertama ada solid wood swing door, ini pembuka biasa. Ini yang nggak ada pintunya. Ini dari aluminium. Ini buat teman-teman yang nanya nih, kamu mau bikin kanopi?
Nah, ini bisa langsung ambil dari sini, teman-teman. Jadi nggak usah repot lagi, teman-teman, bikin kanopi karena nggak ada outdoor ya, jadi lebih susah. Ini harus ditaruh di outdoor. Terus ada solid wood. Ini sliding door, teman-teman, tapi dari wood. Ini solid wood. Ini apa ini? Konslet. Oh, ini cuman kayak partisi doang nih. Harusnya ya. Oh enggak, ini pintunya jadi tiga nih, tapi tengah doang nih yang bisa dibuka. Ini kayak hidden door gitu ya? Oh, ini hidden door, teman-teman. Jadi kalau dari luar ini bisa ditimpa-timpa nih. Jadi nggak bisa nyaru. Environment-nya custom. Apa memungkinkan? Environment bisa custom. Kalau environment kayaknya nggak bisa custom deh, Kak. Paling gini, saya sarankan untuk import sendiri. Tapi importnya rada ribet karena persyaratannya lumayan susah nih. Nih, persyaratan import eh, environment saat render itu ada beberapa nih persyaratannya. Sebentar, coba kita lihat. Upload. Nih, ini saya coba nih beberapa kali, tapi emang nggak bisa nemu yang sesuai. Karena eh, nih, supported file PNG atau JPG, each image should not tidak boleh lebih dari 20 megabyte. Terus rekomendasi upload pixelnya between 8.000 kali 4.000 sampai 16.000 kali 8.000. Nah, itu susah banget nyari nyari image yang kayak gitu. Alhasil, setelah kita import, nanti dia ada yang ketarik, jadi jelek. Nah, itu PR dari import sendiri si eh, si environment. Tapi kalau kalian mau import sendiri, saran saya adalah kalian bikin 3D model. Nah, jadi kemarin saya ada lihat user Malay atau user Singapura, dia bikin 3D model berbentuk seperti ini nih. Kalau teman-teman klik outdoor, di sini ada environment. Nah, dia masukin environment kayak gini nih. Dia bikin 3D modelnya melengkung dan gede. Nah, jadi ini juga bisa custom nih, teman-teman. Tapi harus pakai SketchUp dulu, nanti baru ke Kuho kayak gitu. Nih bayar nih, kayak gini. uh, Mungkin sebagai contoh lagi, ini ada yang ini. Nah, itu bisa import sendiri. Tapi kalau dia masuk ke mode arsitek, itu lebih sulit lagi, teman-teman, karena nggak bisa diimport juga. Kita nggak bisa import si si environment-nya. Kita juga nggak bisa pakai yang seperti interior, karena dia kan lebih lebih luas ya, jangkauan kameranya lebih luas. Jadi sangat tidak mungkin kan buat kita ngerender eksterior di arsitek, tapi kita menggunakan uploads dari environment seperti itu. Mungkin itu sih kendala-kendalanya. Tapi ya kita berharap next ke depannya ada jalan buat eksterior atau home arsitek buat mengembangkan environment yang lebih banyak lagi. Sekarang udah ada beberapa tambahan sih, seingat aku ya. Coba kita buka salah satu project eksterior, karena seingat aku udah lumayan lumayan banyak. Ada beberapa tambahan lagi lah dari environment. Masih loading. Nah, kita masuk ke render arsitek. Karena di render arsitek, karena masih baru banget, jadi masih banyak uh, keterbatasannya yang nggak sebanyak itu. Nah, ini kemarin waktu pertama kali launching beta, environment-nya cuma sampai sini, teman-teman. Sekarang kita bisa ada learn more, jadi lebih banyak nih.
Kita bisa lihat lebih banyak lagi, ini misal desert, ini ada Mars, Spanish District, Japanese Urban District, House in Snow, ini ada Night Scene, Europe, House on Beach, Resort Villa, House with Garden. Nah, ini banyak teman-teman pilihannya. Nah, nanti di sini juga akan terus diupdate buat ke depannya. Jadi, pilihan user saat render bakal lebih banyak lagi. Seperti itu. Sudah terjawab ya, Kak? Mungkin karena ini sebenarnya ngalur ngidul ya, teman-teman. Nggak ada pembahasan yang spesifik berbahas sesuatu. Jadi, teman-teman bebas juga mau nanya apa, terserah. Begitu. Terutama tools ya, tools lebih banyak, bahkan bakal pertanyaan tools mungkin, misalkan tools buat ini, tools buat itu, silahkan tanyakan teman-teman. Karena mungkin hari ini tidak akan sepanjang hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa mungkin 1 jam, 1 jam setengah. Kalau hari ini paling cuman ya mungkin 45 menit, tergantung pertanyaan teman-teman. Kalau pertanyaannya banyak bisa lama. Customize. Nih kita balik nih. Kita explore advanced tool, window and door and window, sorry. Nah, di sini juga ada aluminium nih. Ini aluminium opening window series. Ini juga banyak. Ini aluminium apa nih? Ini material. Ini ada wooden, sorry. Wooden, ini ada aluminium. Ini juga, ini ada solid wooden folding door. Ini juga. Nah, teman-teman bisa explore juga nih di sini. Karena ini lumayan jarang dibahas gitu. Ini ada arch shape atau melengkung. Shape melengkung. Gimana cara pakainya ini? Oh, ini harus ditempel ke yang melengkung juga nih. Ini custom made kayaknya. Bisa diatur kelengkungannya berapa-berapa. Oke, kita coba pasang kaca di sini ya, teman-teman. Kaca aluminium, biar nggak cepat karat. Coba kita pakai yang simpelnya ini deh. Oh, kemarin coba di kitchen and bedroom ada kabinet pentagon. Aku coba ubah untuk eh, pakai panel kayu, itu tidak bisa mengikuti bentuk kabinet pentagonnya ya. Coba kita masuk ke advance tool, kitchen and bed. Kabinet pentagon ya. Wow, kenapa tidak bisa? Sabar ya. Manufacturer catalog, personal catalog, advance tool, kitchen and bed. Oke, loading. Hari ini kayaknya sangat lama sekali ya. Hari ini internet lambat. Oke. Kita lihat base cabinet. Coba defaultnya kok nggak bisa ini. Kita harus pakai ini kolom. Oke, base cabinet pentagon. Sorry Kak, maksudnya mengganti material pentagonnya ya. Boleh Kak, kalau berkenan silakan on mic buat lebih enak pembahasannya kita. Aman, Pentagon tuh ada di sini ya. Iya, yang ini. Oke. Sebenarnya cara ganti eh,
Kaki kabinet. Oh, kaki kabinet yang kecil ini, Kak. Yang kecil ini. Bener? Mengganti kaki. Style. Biasanya saya cuma masukin toolkit molding sih, biar ketutup aja. Tapi kalau penggantian, saya juga coba kita masukin toolkit molding. Nih, kita masuk manual edit. Coordinate. Oh iya, dia nggak bisa ke ujung situ tuh. Masa kita harus gini? Coba kita bikin dulu kayak gini. Oke, aku bagian ini, pendekin bagian ini, kita free draw. Nah, kayak gitu. Jadi harus dihidupin dulu tuh free draw-nya. Generate, coba kita lihat. Style, coba pakai yang ini dulu. Public, kita ganti ini aja deh biar gampang. Generate. Nah, seperti itu Kak. Paling bener bukan? Maksudnya mengganti kaki tuh mengganti moldingnya. Apakah 3D modeling di Kuhom bisa diekspor dalam format SKP? Jawabannya nggak bisa, Kak. Karena format yang bisa keluar dari Kuhom hanya PNG, JPG, CAD. Paling video satu, udah. Karena kita menjaga kerahasiaan dari si brand-brand yang udah masuk, jadi kita nggak bisa ekspor dari Kuhom ke SKP, begitu. Oh, I see. Oh, yes, begitu, Kak. Oke. Thank you ya, Kak, udah nanya. Sudah terjawab. Dan Kak Muhammad juga sudah dijawab. Oke. Kita lanjut, guys. Mungkin ada pertanyaan tentang, ini kan advance tool nih. Sebenarnya saya mau upload beberapa nih. Kalau DWG bisa nggak, Kak? Bisa. DWG itu pakai drawings, construction drawing. Ini kita lihatin. Jadi, construction drawing itu bisa diekspor lewat dua file. Pertama itu PDF dan kedua itu adalah DWG. Nah, untuk ekspor sendiri dari Kuhom, untuk khususnya untuk construction drawing ataupun drawing-drawing yang lain, kayak floor plan dan lain-lain, itu wajib menggunakan account Elite, jadi nggak bisa pakai Pro. Nah, caranya adalah ini kita udah jadi floor plan ya. Sorry, construction drawingnya udah jadi nih teman-teman. Yang kita perlu lakuin adalah tinggal di download di sini. Nanti dia keluar nih pilihan mau CAT atau PDF-nya ya, DWG. Nah, CAT. Jadi setelah keluar dia akan formatnya DWG begitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini juga quotation udah bisa di Pro ya teman-teman.
Jadi nggak perlu elit, kalau quotation itu bisa di prop langsung. Nanti keluarnya filenya apa? Filenya itu zip, isinya Excel. Buat teman-teman yang lain itu Excel juga bisa ternyata. Oke. Ini kalau mau bikin hidden door kayak gini aja ya. Gak usah ribet-ribet modeling nih. Ternyata hidden door udah jadi. Coba kita otak-atik nih. Hidden door upper ini yang mana? Coba nggak kelihatan juga. Hmm, ini kita coba sangat tipis. Oke, udah jadi lebih tipis. Nah, ini juga bisa ganti casing atau invisible door nih. Cuman hari ini kayaknya Kuhung ada nge-lag ya teman-teman. Nggak tahu juga nih hari ini, baru hari ini banget ngerasa kayak Kuhung itu lambat banget penggunaannya. Biasanya nggak pernah selama ini sih teman-teman. Ini buat ganti door aja lama banget nih. Atau yang ganti yang sebelahnya. Oh, yang sebelahnya diganti teman-teman. Coba exterior wall. Kita lihat, oh nggak juga, nggak ganti juga teman-teman. Berarti emang lagi lelet aja. Lagi down teman-teman. Ini ganti apapun juga nggak bisa nih. Ya udah deh, hari ini kayaknya fokus buat jawabin pertanyaan kalian aja deh, biar lebih enak. Kak, kalau mau bikin exhibition booth, ada tutorialnya terutama untuk shape-shape custom. Kalau untuk tutorial secara khusus nggak ada sih Kak. Cuman eh, kalau Kakak punya referensi shape atau bentuk-bentuk tertentu, mungkin bisa tanyakan. Nah, ada satu nih yang menurut aku lumayan menarik dari tutorial-tutorial kita untuk bikin booth. Sebentar aku tunjukin ya, soalnya udah diupload nih. Pantengin juga tuh YouTube Kuhum, lumayan banyak tuh eh isinya, biar exposure-nya naik guys, tolong. Ah, ini dia. Nah, ini menurut aku secara khusus lebih buat teman-teman yang mau buat shape-shape aneh nih. Nah, dia bisa bikin shape kayak gitu tuh. Mana shape-nya? Shape-nya nih dari sini deh kita lihat di sini. Ukurannya terserah, yang penting smooth. Ini kita lengkungin dulu semua sisinya, teman-teman. Nah, setelah itu hmm, kita masukin. Kita klik yang ini, lalu kita juga bikin grouping di sini. Setelah itu kita pindahkan, sesuaikan teman-teman. Ya, ini kita sesuaikan bentuknya biar bagus dapatnya nanti. Oke. Tuh sedikit. Oke, lalu ini geser sedikit. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman tinggal klik yang subtract, lalu klik cube dulu, lalu klik wall. Akan jadi seperti ini. Nah, nanti shape-nya bakal jadi seperti ini, Kak. Nah, ini menurut aku sangat terpakai nih kalau Kakak mau bikin booth custom. Pemahaman tools-tools di custom modeling lumayan berguna karena kemarin sempat ada user di Surabaya dia pakai buat bikin booth dan emang ternyata semuanya akan menggunakan custom modeling, Kak. Custom modeling, material dan komponen semuanya dari situ. Begitu.
Jadi saran aku yang pertama adalah eh, coba pahami setiap tools nih. Coba kita masuk ke toolsnya, share di step, fence tool, custom modeling. Tapi setahu aku kalau di Home luar kayaknya bukan di Home official ya, itu ada cara buat boot deh, seingat aku dari agent kita. Nah, kayak gini nih. Nah, tools-tools yang ini kalau udah biasa pakai SketchUp harusnya udah lumayan lumayan paham nih. Kayak ini mau bikin kursi misalkan ya, push and pull pakai ini. Nah, dia jadi kayak ngembung gitu. Itu sih saran aku, Kak. Kalau untuk shape-shape yang sulit ya, gini. Pokoknya kalau terlalu sulit shape-nya, aku sendiri saranin mending buatnya di SKP terus upload ke Kuhom, eh, impor ke Kuhom. Jadi nanti kalau kakak mau render itu di Kuhom atau ada tambahan-tambahan sedikit itu bisa di Kuhom. Karena kalau di Kuhom shape-nya udah sampai melintir-melintir gitu, itu udah susah lah pengerjaannya udah nggak bisa dibuat di Kuhom. Jadi saran aku adalah combine antara SketchUp sama Kuhom, di combine jadi satu. Nah, itu akan mempercepat kerja dari SKP sendiri dan Kuhom sendiri kayak gitu. Oke Kak, sudah terjawab ya. Oke, next to be finish. Ya, Kak Feby sama-sama hidden door. Oke, udah hidden door. Ini kita sama-sama belajar nih, teman-teman. Karena aku juga jarang menggunakan door and window selama aku ngedesain. Jadi biasanya normally pakai yang ada di material komponen aja. Ternyata aku baru tahu ada hidden door sendiri. Jadi nggak usah buat susah-susah. Biasanya buatnya lumayan susah nih, teman-teman. Pakai custom modeling tuh satu-satu dibikin garis-garis kayak gini. Ternyata lebih gampang dari ini langsung. Nanti aku bikin lah video YouTube-nya ya, teman-teman. Jangan lupa nonton video YouTube-nya karena kita upload um, minimal seminggu itu ada 2 video. Kalau maksimal mungkin 3 atau 4 di luar sama ngulik kuhum ya. Ngulik kuhum ada satu lagi tambahan. Jadi mungkin ada 3 per minggu. Jadi stay tune buat teman-teman yang pengen belajar bisa langsung dari YouTube dan YouTube juga bisa teman-teman ulang-ulang kan gitu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi dari teman-teman mau buat apa? Nah, satu fun fact nih sembari menunggu ya teman. Saya baru tahu cara bikin kolam renang di Kuhum teman-teman. Jadi caranya coba kita tes ya. Ini juga saya belum pernah tes di Kuhum. Coba kita tes. Pertama kita gunakan external area. Misal ini backyard. Kita buat nih backyard sepanjang ini. Oke, finish. And then kita masukin floor opening di sini. Ke gini deh kolam renangnya nih. Finish. Oke, kita masuk 3D. Nah, caranya adalah masuk Advanced Tool, kita masuk ke eh, bebas antara material komponen atau modeling bebas. Coba kita material komponen dulu. Oh iya, sembari saya mencontohkan, kalau teman-teman punya pertanyaan sendiri, silakan tanyakan. Nanti kita coba bahas. Schedule Jimit seperti ini rutin diadakankah, Kak? Ya, kita selalu rutin di hari Kamis di jam 7 sampai 9 biasanya. Tapi kalau kayak hari ini mungkin ya lebih cepat, lebih lambat ya. Tergantung pertanyaan kalian. Kalau pertanyaan kalian semakin banyak, kita akan menjawab terus pertanyaannya. Seperti itu.
Hmm, 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 hmm. Mungkin ada request nggak buat minggu depan nih? Kan masih belum ada jadwal nih yang keluar mau bikin apa. Mungkin kalau kakak-kakak punya requestan mau bikin apa silakan chat di grup aja itu bisa. Atau mau langsung personal chat juga bisa. Cancel, material komponen, masuk lagi nih. Kenapa aku melambat hari ini? Oke, masuk di sini. Oke, teman-teman. Cara pertama adalah kita buat dulu di sini eh, eh, di atas ya, teman-teman. Pastikan di atas, jangan pernah di bawah. Ini kan kayak ada ketebalan, pastikan ini kita buatnya di atas. Oke. Turun, lalu push and pull pakai short key aja. Itu P. Misalkan mau titik terendah kita membangun kolam berenang itu mungkin di 1 meter deh, 1.000. Oke. Nah, di bagian sini, yang di sebelah kiri sini, mau rada dalam, teman-teman. Caranya adalah kita tinggal pencet garis ini. Oh, bisa nggak ya? Pencet garis ini. Oh, nggak bisa nih, berarti harus di 3D model ya. Hmm. Kan kalau di 3D model, dia bisa miring, teman-teman. Kita coba clear dulu. Kita masuk ke 3D model aja. Kita bikin cafe biar dapat eh, learning interior dan eksteriornya buat minggu depan boleh. Boleh. Kalau cafe kayaknya, hmm, nih, coba ya. Ada proyek lama cafe kecil banget. Ini gara-gara tes beta arsitek. Coba kita kasih lihat dulu. Paling luasnya sekitar cuma dua kali berapa gitu. Enggak, empat kali lima atau iya kalau nggak salah. Proyek lama itu. Nah, dan menurut aku bikin arsitek itu lebih gampang karena semuanya ada pakai template. Jadi lebih gampang diakses. Ini nih kayaknya. Coba lihat perspektif view video. Tidak ada. Mana ya? Itu yang ini. Nggak ada juga. Oh, itu project lama tuh, Bang. Yaudah, kita bahas langsung minggu depan aja ya. Ini bentar. Wait a minute. Nah, ini dia. Kelihatan, teman-teman? Nah, kayak gini. Ini sempat aku bikin. Interiornya belum sempat dibikin. Ini sangat simpel ya. Kalau nggak salah ada satu lagi deh. Satu lagi itu ini kayaknya. Nah, ini coffee shopnya. Nah, seperti ini coffee shopnya. Dan ini sudah termasuk interior, guys. Nah, mungkin kita akan remake ini lagi ya. Thank you, Kak Muhammad, udah ngasih ide buat live ngulik ke home selanjutnya. Karena kita lagi bingung mau bikin apa. Oke, kita bakal remake coffee shop ini deh. Biar gampang. Oke, oke kita balik. Kita masuk custom modeling. Mantap. Ditunggu ya minggu depan ya. Semangat ya kita ya. Hap, 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 hap. Rectangle di atas. Push and pull pakai P. Push and pull 1 meter. Wih. Nah, ini baru bisa nih. Garisnya kita panjangin ke bawah.
Nah, ini baru bisa miring nih. Misal 2 meter. Berarti tambah 1 meter lagi nih. Nah, nah, sudah itu kita bikin flat. Nggak usah segini deh. Bikin flat, panel, X. Salah. Kalau XY ini yang mana? Samping. Ini ya. Hmm. Biarin aja. Nanti ini kita dorong ke bawah. Sedikit segini, teman-teman. Terus gitu. Lalu kita cari materialnya. Water. Ada nggak nih? Water, water. Nggak ada. Caranya adalah kita finish di sini. Kita bikin material sendiri. Caranya kita masukin model. Sorry, jangan lampu deh. Lampu susah dipencet. Railing juga susah. Furniture, sofa deh. Sofa sih bebas yang mana aja. Kita masukin 3D. Kita masuk material editor di sini. Hmm, 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 hmm. Aduh, lelet banget. Lelet banget. Masa material editornya nggak bisa pencet guys hari ini. Buat teman-teman yang punya keluhan yang sama, recokin aja guys grup. Bilang, kok lelet gitu. Nggak bisa pencet. Material replacing page loading field. Tidak bisa dipencet. Coba ya, kita refresh lagi. Reload. Ganti wifi lagi. PR kuhum tidak ada cara untuk mengelet. Iya, jaringannya bola. Bener. Ah, jaringannya. Karena kayaknya saya baru ganti wifi teman-teman. Jadi sangat-sangat lambat ya. Coba ulang lagi. Oke. Nah, ini baru ada tanda-tanda kehidupan nih. Atau editor. Nah, bisa baru. Giliran ganti wifi ya baru cepet deh. Real time material creation, pencet di atas itu. Fungsinya buat apa? Jadi teman-teman bisa membuat material sendiri, teman-teman. Jadi bebas berkreasi. Contoh ada outdoor, seawater. Nah, kayak gini nih. Terus teman-teman tinggal render. Coba kita bisa lihat nih hasilnya nanti setelah di-apply gimana. Itu pencet render. Ini lumayan memakan waktu juga teman-teman karena rendering ini setiap kali teman-teman ubah sesuatu dari parameter di sebelah kanan dia akan berubah juga renderingnya. Mirip-mirip sama apa ya? Sama ini teman-teman. Eh real time rendering. Nah, ini juga sama nih. Kalau teman-teman mau sih tinggal langsung pakai aja ya. Ini tinggal di save misalkan air rendernya, cast
Wall painting deh. Terserah deh mau apa, sama aja teman-teman itu. Nggak usah diisi, nggak usah di terlalu serius. Oke, balik lagi. Ini cancel dulu. Tinggal kita masuk ke 3D model lagi. Jaringan, jaringan. Ayo jaringan. Huh, kita coba reload lagi ya teman-teman. Jaringan ya, ayo dong. Oke, sepertinya terdapat lag ya teman-teman ternyata dari backend. Saya sudah dapat kabar harusnya karena eh di tes juga ada yang lambat teman-teman. Oke, mungkin buat pertanyaan terakhir nih teman-teman, silakan. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Sayang sekali teman-teman, kita tidak bisa melanjutkan hari ini lebih panjang lagi. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan tanyakan di grup community. Jangan lupa untuk menggunakan promo code teman-teman. Promo code-nya seperti biasa adalah Learn to Home. Saya tulis di chat. Di sini teman-teman bebas mau menggunakan di tipe akun apa, pro yearly, pro monthly, pro one year, pro one month, elite, semuanya bebas, dapat potongan 10% teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah join. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Thank you teman-teman. See you on the next week. Bye-bye semuanya. Thank you.